Politik bumi hangus ala Presiden Joko Widodo. Saya sebut Presiden Joko Widodo, Bang Deddy. Seharusnya sebagai partai pemenang sebut dong. Saya ingin mulai itu dari judul itu dari pidato Pak Erlangga Hartarto. Ada banyak misteri di pidato itu. Bahkan mungkin akan menjadi keajaiban dunia yang ke-8. Saking misterinya. Misteri pertama, apa maksud beliau dengan kata demi menjaga keutuhan partai politik? Sedang apa yang terjadi dengan Golkar? Keguncangan apa yang terjadi? Sehingga keutuhan itu perlu dijaga. Apakah Pak Erlangga gagal di pemilu kemarin? Faktanya tidak. 102 kursi, ribuan kursi parlemen, provinsi, kabupaten, kota sebagai bukti keberhasilan. Partai 2 terbesar. Guncang apa? Malah gara-gara beliau mengundurkan diri, mestinya Partai Golkar guncang. Kenapa? November besok pilkada, ada 545 pilkada seluruh Indonesia. Kalau beliau mundur, beliau harusnya ditunjuk hidungnya sebagai ketua umum yang tak bertanggung jawab. Ini perang mau datang Panglima pulang. Jadi saya tidak yakin tidak ada hint yang sedang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Kalau dia tidak mundur, guncang nih partai. Dan sampai hari ini, misteri itu tidak berani disampaikan oleh partai yang dalam sejarah kita adalah partai besar. Politisinya, politisi-politisi handal. Tapi seolah-olah tidak berkutik. Bagi saya pertanyaannya bahkan banyak. Kalau lebih cermat diamati, Bang Deddy, nanti tolong videonya pulang sampai selesai. Karena ada misteri berkaitan itu, Bang Maman. Karena beliau kasih hint yang menurut saya adalah dengan mengutip himne Partai Golkar. Bahwa jayalah Partai Golkar, semoga Tuhan yang Maha Kuasa melindunginya. Kenapa ini dikutip? Bagian ini saja. Dari siapa Golkar butuh perlindungan sehingga bawa-bawa nama Tuhan? Harusnya kan istighfar itu. Mohon perlindungan dari setan laknatullah alaih. Jadi bagi saya ada hint-hint yang belum terjawab yang mesti tokoh-tokoh muda, politisi handal seperti Bang Maman tidak sekedar menambah misteri-misteri baru bahwa demi menghadapi ekonomi yang sedang bermasalah, oleh karena itu beliau akan memilih Pak Erlangga Hartarto dalam ketatanegaraan kita adalah menteri koordinator, tidak mengurus urusan teknis ekonomi. Jadi konsentrasi beliau cukup akan maksimal dengan tetap mengurus partai politik. Mundurnya di tahun penting lagi. Kan Partai Golkar itu sudah memberikan pertimbangan ya, bahwa Munas Desember, karena itu selesaikan dulu pilkada November. Logikanya sederhana. Tapi tiba-tiba menjelang pilkada malah mundur sehingga membuka ruang terjadinya munaslup. Bagi saya ini harus betul-betul dijawab. Jangan-jangan memang ada kekuatan yang lebih besar dari Partai Golkar yang memerintahkan untuk mundur. Sudah pasti kekuatan itu bukan partai nomor 1 di parlemen, PDIP. Karena jangan-jangan kekuatan besar itu gagal merebut alih
partai paling besar. Bukan berarti partai PDIP tidak punya kekurangan ya, sebagaimana partai lain. Udah dicoba. Sudah dicoba ya. Siapa yang coba, Bang? Jadi jangan-jangan itu tidak berhasil, lalu pindah ke perahu paling penting, yaitu perahu Partai Golkar. Bagi saya sebenarnya dengan tabiat Pak Jokowi yang berulang-ulang, saya bisa jawab tuh Bang Silvester, omongan apa saja yang tidak benar. Satu, katanya anak saya tidak akan ikut politik, faktanya ikut, tidak satu tapi 3. Saya akan memperkuat KPK, faktanya jangankan ditambah anggarannya, ditambah anggotanya, malah dikurangi anggotanya, anggarannya begitu-begitu saja. Ketiga, menambah pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, sekarang sedang banyak-banyaknya pengangguran. Keempat, IKN tidak pernah disampaikan dalam kampanye dan tidak ada di program tapi muncul. Jadi kebohongan apa lagi yang kau dustakan? Faktanya ada presiden di sana. Jadi bagi saya bukan tidak mungkin kita ini sedang dipaksa untuk menerima keadaan ini. Tapi sekali lagi Bang Deddy, kalau Pak Jokowi itu kembali ke Partai Golkar menurut orang Golkar, sebagai kader Golkar di tahun 90-an. Karena beliau dianggap kader sebagai Nah anggota. itu saya pernah debat sama Ridwan siapa namanya? Ridwan Hasim. Dia bilang kan Pak Jokowi itu udah anggota Golkar tahun 70-an karena masuk Kadin. Salah dia. Dari Pak bayi, Jokowi sudah Golkar begitu lahir karena kadesnya Golkar gitu loh. Salah itu. Tapi pun Pak Jokowi itu pulang ke Partai Golkar sudah cocok sebenarnya. Karena Golkar dikenal sebagai partai Orde Baru, model dan style Pak Jokowi memimpin persis gaya kepemimpinan Orde Baru. Cocoklah pulang, seperti baju pas pulang ke badan. Padahal kita harus sadar, tugas kita itu memastikan partai itu betul-betul demokratis. Konstitusional kita itu unik. Di dalam konstitusi kita disebutkan partai politik itu 6 kali. Di Amerika nggak ada itu disebut partai. Saking khususnya soal partai politik. Jadi kalau kita tidak menjaga partai, sama saja kita tidak menjaga proses konstitusionalnya. Dulu orang menyebut partai itu bukan partai sejarahnya, disebut sebagai kultus sekte. Karena punya ideologi cara berpikir yang harus dipertahankan. Kalau kemudian partai suka berpindah-pindah ganti orang tanpa ada proses, partai tidak lagi menjadi partai.